melibatkan pemahaman tentang etika dan moral yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada karakter atau sikap seseorang. Akhlak adalah seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan seseorang, berfokus pada kebaikan dan keadilan. Akhlak juga dapat bersumber dari agama, budaya, dan filosofi kehidupan. Dalam banyak tradisi, akhlak diajarkan melalui teks suci, teladan para nabi, atau pemikir terkenal. Tujuan utama akhlak yaitu adalah untuk menciptakan masyarakat yang harmoni, mengurangi konflik, dan meningkatkan kualitas hidup melalui interaksi yang saling menghormati. Nah, telah terjadi perselisihan antara sesama manusia pada video sebelumnya, di mana apabila kita saling papasan dengan orang kita kenal maupun kita tidak kenal, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seharusnya kita menyikapinya dengan baik-baik, bukan dengan marah-marah secara tidak jelas karena masalah sepele tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang perselisihan antar sesama manusia. Perselisihan antar sesama manusia adalah hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana dapat disebabkan oleh masalah sepele yang sekiranya dapat diselesaikan dengan mudah, tetapi malah diperbesar sehingga terjadinya perselisihan, percekcokan hingga menimbulkan putusnya hubungan silaturahmi yang baik. Islam mengajarkan untuk tetap bersikap baik dan tidak berbuat kata kasar meskipun sedang berselisih. Kita harus berbicara dengan sopan, juga menggunakan kata-kata yang baik dan penuh rasa hormat. Berkomunikasi sesuai dengan prinsip dalam Al-Quran. Perselisihan yang tidak diselesaikan dapat merusak hubungan antar individu atau kelompok dan lingkungan yang penuh konflik dan menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Islam mendorong dialog sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan. Musyawarah dapat membantu mencapai kesepakatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk saling memaafkan, seperti dalam surah An-Nur ayat 22 yang mengajak untuk memaafkan dan berlapang dada. Mencegah suatu perselisihan dapat kita lakukan dengan membangun hubungan yang solid dan saling menghargai dan mengurangi kemungkinan perselisihan, dan berusaha memahami sudut pandang orang lain dan bersikap empati dapat mencegah konflik. Seseorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dan tidak merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik meskipun ada perbedaan. Nah, kita tidak boleh melakukan perilaku tidak terpuji seperti yang dilakukan tadi. Seharusnya kita mendengarkan secara seksama dan menghargai apa yang orang ingin sampaikan kepada kita. Dengan mendengarkan mereka secara seksama merupakan salah satu contoh dari akhlak terpuji. Menghargai dan mendengarkan orang yang sedang berbicara adalah nilai penting dalam Islam yang mendukung akhlak baik dan hubungan serta dukungan yang harmonis. Dengan menghargai sesama manusia ataupun sesama muslim dapat mencerminkan akhlak yang baik bagi kita sendiri. Nah, di mana Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, seperti pada hadis Nabi yang berbunyi, apabila seseorang berbicara, maka hendaklah ia mendengarkan dengan baik. Hadis riwayat Ahmad. Nah, tindakan menghargai satu sama lain dapat memperkuat hubungan antar sesama manusia untuk menciptakan hubungan silaturahmi yang harmonis. Dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang
Dengan cara yang seksama, kita menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Memberikan perhatian penuh saat mendengarkan, menunjukkan rasa empati dan menghargai terhadap pandangan orang lain. Ketika seseorang merasa didengar dan dihargai, mereka akan lebih percaya untuk berbagi pandangan dan perasaan kepada orang yang ia percayai. Nah, dalam Islam, memotong pembicaraan orang lain dianggap tidak sopan. Nah, memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pembicaraan orang yang sedang berbicara adalah bagian dari etika berbicara. Central Jakarta is looking pretty in the pouring rain. Yeah. And I'm so sick of drinking. Jakarta is sinking. I know what. Nah teman-teman, dari video sebelumnya bahwasanya dengan meningkatkan kepedulian antar sesama dapat memberikan banyak manfaat bagi kita. Nah dimana itu apabila kita melihat orang yang sedang kesusahan ataupun sedang membutuhkan bantuan, kita perlu untuk membantunya. Nah dengan membantu sesama manusia dengan meningkatkan kepedulian antar sesama merupakan akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Maka dari itu, apabila kita melihat orang yang sedang kesusahan, maka dari itu kita sangatlah berusaha untuk dapat membantu orang tersebut. Sikap tolong menolong sebagai sikap saling membantu, saling memiliki, dan saling membutuhkan antar sesama manusia, terutama bagi kita sebagai umat muslim yang dimana kita ini harus begitu peduli terhadap lingkungan sekitar kita dan apapun yang terjadi di bagian-bagian lingkungan kita, terutama dengan sesama umat muslim juga kita harus saling membantu dan saling peduli. Nah, itu sikap ini dapat kita lakukan dengan cara membantu orang yang sedang kesusahan, membantu teman kita, dan lain-lain sebagainya yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu sesama manusia dapat memberikan banyak manfaat kepada kita. Nah, dimana banyak manfaat ini itu seperti meningkatkan rasa syukur, meningkatkan rasa bahagia kita. Yang ketiga itu meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan terhadap manusia yang ada di sekitar kita. Terus itu menumbuhkan rasa persaudaraan, menciptakan persatuan, menumbuhkan kebaikan antar sesama, dan masih banyak manfaat lagi yang dapat kita peroleh dalam kehidupan kita sendiri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang melapangkan satu kesusahan di dunia dari seseorang mukmin, nah maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat nanti. Nah, dalam surah Al-Hujurat ayat 10 berbunyi bahwa sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat.